KTP Kejar Tayang Podcast. Kali ini kita mau bahas tentang apakah kita sudah merdeka atau masih dijajah. Nah, bersama dua orang yang luar biasa yang saya kenal, Dr. Aris dan Om Agung. Dan kita mau nanya-nanya nih, atau saya ya tepatnya mau nanya-nanya tentang apa itu merdeka, apa itu dijajah, apa itu kita jelas sudah merdeka atau belum, dan lain-lain. Sebenarnya yang Dr. Aris atau Om Agung tahu tentang apa sih merdeka, itu gimana sih? Atau gini deh, yang namanya orang itu terjajah tuh gimana sih? Dia belum merdeka nih. Nah, itu dulu. Dua-duanya lempar-lemparan. Saya pikir sih begini, oke, merdeka atau nggak merdeka ya? Kita kalau konteksnya adalah keberadaan manusia ya, pasti kita bisa bilang kita bebas kan? Oke, tapi bebas bukan sama dengan merdeka loh ya, kan gitu. Oke, merdeka bukan bebas ya. Kalau saya punya konsep merdeka, bebas is almost same lah begitu. Same ya? Iya, kalau buat saya begitu ya. Jadi waktu kita ngomong bebas ya berarti kita merdeka kan begitu kan. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomong misalkan kalau kita bahas tentang kemerdekaan, kebebasan kita misalkan. Gue bisa bebas loh. Gue manusia. Ya kan banyak orang yang ngomong gitu kan. Gue punya banyak duit, gue bisa ngapa-ngapain. Betul. Atau gue punya kepintaran, gue bisa ngapa-ngapain. Ya, apapun yang dia pikirkan kan. Dia bisa jadi satu hal yang bebas. Tapi kalau kita bawa ke agama lah, kita jangan ngomong ke Kristenan apa agama kita. Ini kan sesuatu yang nggak bisa begitu gampang kita bilang dengan ada uang, dengan ada pengetahuan kan. Kita sekarang menyerahkan diri kita sama siapa? Oke. Kalau kita nggak mau istilah dewa, kita pakai istilah Tuhan misalkan. Kita menyerahkan diri kita sama Tuhan yang ini. Kita bebas nggak? Berarti kita nggak bebas dong. Iya. Kita nggak akan pernah punya kebebasan, kemerdekaan yang betul-betul free gitu ya kita anggap ya. Kalau kita harus depend on sesuatu yang maha kuasa misalkan. Betul kan? Pasti kan kita nggak mungkin kita bebas kan? Karena kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita sama satu oknum ini, begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngomong bebas merdeka ini dalam konteks yang mana nih? Oke, kalau kita ngomong dalam konteks agama, waktu kita menyerahkan, pasti kita nggak bebas. Nah, poinnya adalah sampai di mana kita punya kebebasan diberikan oleh Allah kita, misalkan, oleh Tuhan kita. Jelas yang Kristen kasih beda, yang versi Islam beda, versi Hindu apalagi 360 juta dewa misalnya gitu kan. Itu kan beda-beda berarti gitu. Betul. Saya pikir gitu sih. Aris? Nah, kalau saya sih pikir ada beberapa hal selain yang maksudnya perspektif pertama tadi dari Om Agung bilang, ada perspektif kedua di mana maksudnya ketika bicara kalau dari Alkitab sih bicara bebas itu ketika kita bergantung sama Tuhan. Oke, bebas yang bergantung itu agak ini ya, susah ya. Bebas yang terikat gitu ya. Nah, gini, ketika bicara soal manusia bebas, biasanya kan kita pikir yang tadi Om Agung bilang, saya punya uang, saya punya pemikiran, saya punya pengetahuan, saya punya kuasa, misalnya lalu saya bebas melakukan segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat di dunia ini, orang-orang yang melakukan seperti itu hasilnya adalah, misalnya salah satu contoh lah kita ambil, ya North Korea gitu. Hasilnya adalah pemimpin yang ya terserah gue gitu, gue punya kuasa, gue punya duit, gue punya otak untuk melakukan segala sesuatu. Ya akhirnya yang terjadi adalah disaster kepada masyarakatnya gitu. Seringkali kenapa? Karena balik lagi itu adalah ikatan dosa gitu ya kalau bicara soal ini ya. Alkitab bicara itu soal dosa, dan ketika manusia berdosa, manusia itu tidak bisa tidak melakukan dosa. Jadi pasti melakukan dosa. Dan itu yang menyebabkan manusia sebenarnya tidak bebas. Dia berpikir bahwa dia punya uang, punya kuasa, punya pengetahuan dan sebagainya. Dia pikir dia bebas melakukan segala sesuatu, padahal dia sedang diikat oleh yang namanya dosa. Dan itu kan lagi nggak merdeka sebenarnya. Oke. Gitu. Coba kita buang dulu tentang dosa, walaupun nanti kita akan masuk ya. Iya, Kita singkirin dulu tentang dosa. So sebenarnya ada nggak sih kemerdekaan atau kebebasan itu? Karena kalau misalnya Om bilang, ya walaupun konsep Tuhan itu nggak lepas dari dosa pasti kan. Tapi maksudnya gini. Waktu itu siapa yang pernah bilang, aku lupa ya. Jadi setiap orang di dunia ini pasti nggak ada bebasnya. Setiap masuk ke hutan pun, lu masuk dalam satu hukum rimba. Iya. Maka dia nggak akan pernah bebas. Ikan pun bebas di kolam, di luar kolam dia mati. Iya. So kalau begitu, ada nggak sih orang bebas dan merdeka? Makanya kalau kita lihat konteks kepada kehidupan manusia itu dia ngimpi doang gitu loh. Iya. Ngimpi doang. Beride-ide aja gitu. Iya, dia ide gue bebas, sebenarnya enggak gitu kan. Iya, betul. Dia pun menyerahkan diri dia ke
sesuatu yang dia anggap sebagai keinginan dan lain-lainnya gitu. Iya, akhirnya bisa begitu. Jadi dia sebenarnya nggak pernah akan punya kebebasan. Justru sekarang kita mesti pikirin kebebasan kita, kemerdekaan kita itu harus dilimitasi kan, tetap kan. Tuhan aja melimitasi loh. Betul. Tuhan aja melimitasi diri dia kan. Tuhan nggak mungkin kan buat sesuatu kejahatan kan. Masa kita bilang Tuhan lu nggak bisa buat jahat kan, nggak mungkin kan. Dia pun melimitasi gitu. Nah kita pun pasti kan. Tadi kalau ikan bisa di dalam kolam, ya kita harus diam di dalam kolam itulah. Betul. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan misalkan, sebagai orang Kristen di situ-situ aja ini aja. Lu begitu keluar ya mati. Nah itu makanya tadi saya bilang ketika kita bergantung sama Tuhan, ya dalam tanda petik bergantung sama Tuhan tuh ketika Tuhan menciptakan kita di situ, ya udah kita bebas di dalam itu gitu. Ketika kita mau berusaha keluar dengan kebebasan kita, yaitu kita ya nggak bebas sebenarnya gitu. Sama kayak ikan. Kalau dia berpikir dari dirinya, gua nggak mau nih di dalam air nih, Tuhan menciptakan gua di dalam air gini, gua mau keluar deh, mati. Silakan gitu keluar gitu, nggak apa-apa sih, jadinya ntar digoreng, jadi sashimi, jadi apa gitu kan? Oke, berarti Gitu. Konsep tentang bebas, merdeka untuk manusia itu sendiri sebenarnya di dalam kerangkeng yang masih dipertanyakan ya sebenarnya ya. Betul. Oke, gue bebas. Gue mau bebas dari orang tua gue keluar rumah, gue narkoba, terikat dari itu. Gue bebas, gue mau ngapa-ngapain, oke, terikat dari hal yang lain. So, kalau misalnya kita coba hubung-hubungin ya, kalau dari konsep kekristenan, tadi sempat disinggung bahwa bebas itu adalah bebas dari dosa dan bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Sedangkan awalnya manusia terikat oleh dosa, nggak bisa bebas melakukan kehendak Tuhan. Begitu ya, betul ya? Betul. Coba bisa dielaborate nggak, Om atau Koko? Mengenai masalah konsep bebas dari dosa atau merdeka dari dosa. Nah, memang begini, ketika manusia berdosa kan memang dia pasti mau nggak mau semua yang dia lakukan itu berdosa. Itu yang Alkitab nyatakan kan. Jadi tidak mungkin tidak berdosa. Tidak punya kemungkinan untuk tidak melakukan dosa. Nah, ketika manusia sudah diselamatkan, ketika kita jadi percaya kepada Kristus gitu, hati kita diubah dan Tuhan memberikan kepada kita kemungkinan untuk bisa melampaui hal itu gitu. Jadi kita dengan kebebasan kita yang tadinya misalnya awalnya gua terikat rokok misalnya. Nah, terus dengan kebebasan yang Tuhan kasih dari hati yang sudah diperbarui itu, kita bisa untuk dengan kesadaran sendiri tidak melakukan itu. Memilih untuk tidak itu. Betul. Nah, itu justru definisi kebebasan yang paling utama sebenarnya. Itu. Tambah Ya itu Immanuel Kant kan yang ngomong kan. Ya, betul. Kalau kita bisa melakukan apa yang kita tidak mau lakukan, Iya. itu adalah kebebasan. Itu bebas. Kalau kita mau lakukan apa yang kita mau, Ya, itu liar. bukan barbar kan? Itu Ya kan? liar. Betul. Ya itu jadi mesti ya kebebasannya ya mesti seperti apa lah gitu kan. Kita menyerahkan diri kita kepada apa begitu kan. Betul. Tapi kalau konteks ke negara beda kan. Iya. Nah, iya. Beda, Coba kalau kita benar, masuk ke beda, negara, beda. Ya, negara kan dia independen, dia bisa menentukan sendiri kan. Negara kan mesti punya rakyat, mesti punya pemerintahan, mesti punya wilayah ya kan. Wilayah, betul. Nah kalau dia tiga ini dia punya ya kita boleh sebut dia merdeka kan. Iya, betul. Tapi ada yang pernah dengar tentang bahwa bangsa kita tuh menjajah bangsa kita sendiri. Bagaimana dengan hal itu atau statement itu? Nggak tahu itu konteksnya ke korupsi bukan ya? I think situ sih. Kalau konteksnya itu sih iya. Ya pejabat menjajah kita jadi. Iya, makanya ada yang bilang kayak gitu. So kalau begitu maybe itu berarti dalam konteks bukan independennya negara gitu ya. Iya. Tetapi di dalam keterikatan dalam hal lain ya, akhirnya dosa-dosa juga ya, karena kesalahan itu ya. Iya makanya kalau ya tadi kita udah ngomong North Korea lah gitu kan. Merdeka nggak? Ya as a negara dia merdeka. Negara mereka merdeka. Iya. Iya kan. Tetapi kita lihat kalau di dalamnya Masyarakatnya, gitu nah kan, itu. manusia-manusianya Iya, ya, manusia-manusianya. rakyatnya gitu kan. Dia punya rakyat, dia punya wilayah, dia punya pemerintahannya tapi seperti apa, rakyatnya seperti apa gitu kan. Wilayahnya pun kalau mau ngomong masih bentrok-bentrok sama Korsel misalkan gitu kan. Sama-sama Korea ya gitu. Iya, tapi nah ya makanya uniknya gitu ya. Kalau memahami tentang merdeka, berarti perspektif merdeka tuh banyak sekali orang bilang ya. Mungkin aku coba simplifikasi lagi, bukan simplifikasi, aku simpelin lagi mengenai masalah orang. Banyak yang bilang bebas itu adalah tidak terikat dan apa yang mau saya lakukan saya akan lakukan, itu bebas. Sedangkan Immanuel kan bilang itu malah barbar dan liar gitu. So bagaimana kita bisa merdeka dalam keterikatan dengan Tuhan? Nah,
Bagaimana kita bebas? Bagaimana kita bisa merdeka dan bebas, tetapi kita terikat dengan Tuhan? Iya, jangan keluar rel kok kereta api. Keluar rel bablas gitu aja ya. Iya. Makanya kan konsep kita waktu kita hidup itu kan kita mesti selalu kan tanya kan, Tuhan maunya apa sih? Betul. Setiap hari pasti kita dihadapi oleh pilihan-pilihan. Apakah kita tetap mau taat Ikut Tuhan apa enggak? atau langgar? Iya kan? Nah, tinggal kita lihat kan. Kadang-kadang kan kalau jahat sama baik gampang bedainnya. Betul. Nggak boleh mencuri. Sama mencuri ya gampang. Nolong orang sama enggak gampang. Tapi waktu kita pikir, nolong orang supaya gua nggak ditipu bagaimana? Nah itu Punya bijaksana kan? Iya. Waktu punya bijaksana kan harus ada prioritas gitu loh. Prioritas hidup kita apa? Ya harus cari kehendak Tuhan kan. betul. Mari teman kok. Nah kalau bicara soal itu ya, maksudnya bebas ketika kita di dalam tanda petik kalau mau pakai bahasa kasar dikontrol oleh Tuhan, tapi kita bisa bebas itu bagaimana? Kita mesti lihat di sejarah di Alkitab tuh. Kayak misalnya waktu orang Israel mereka udah tinggal di Kanaan, mereka kan ada hakim-hakim tuh zaman hakim-hakim lalu Tuhan bangkitkan Samuel sebagai hakim dan nabi terakhir di situ. Terus mereka kan bangsa Israel lihat bangsa-bangsa yang lain kok mereka punya raja kayaknya enak apa segala macam kan. Akhirnya mereka minta kepada Samuel untuk bilang ke Tuhan, Tuhan kita mau raja nih. Ada Israel tuh ada raja jadi satu kerajaan gitu. Padahal sebelumnya kan dikontrol oleh Tuhan gitu. Istilahnya apa namanya teokrasi betul. Nah itu satu negara yang dipimpin oleh Tuhan langsung. Nah tapi mereka nggak mau, mereka minta raja gitu kan. Nah tapi Tuhan udah peringatkan loh. Kalau kamu minta seorang raja, boleh aja aku kasih, tapi raja itu akan menuntut kamu ini. Which is, kalau Tuhan mau bilang, gua jadi raja kalian tuh, gua kasih kebebasan buat kalian, nggak perlu bayar pajak, nggak perlu serahin anak-anak untuk jadi tentara militer dan sebagainya. Kalau lu minta raja itu akan menuntut itu dari lu gitu. Tapi kan Tuhan juga minta korban ini itu. Korban tapi lain, bukan bicara soal anak kita jadi militer apa segala macam gitu. Maksudnya ketika zaman itu kan beda maksudnya gitu. Nah, tapi orang Israel kan ngotot akhirnya. Gitu. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika itu, kadang-kadang justru kita lihat agak ironis. Karena banyak orang Israel sendiri merasa tertindas oleh raja mereka sendiri gitu. Dan faktanya iya, makanya akhirnya mereka kan memecahkan diri, akhirnya perang dan sebagainya. Gitu. Itu sebenarnya kayak sama lah kayak kita juga Indonesia waktu mau merdeka dari Belanda gitu. Ya, tapi kan Indonesia sendiri muncul sebagai bangsa yang akhirnya punya pemerintahan sendiri, punya undang-undang sendiri dan segala macam, dan akhirnya semua masyarakat Indonesia juga harus taat ke situ. Itu sama sebenarnya. Sebenarnya kita harus bertanya, bebas nggak kita gitu. Gitu. Nah, kalau kita bergantung sama Tuhan setiap hari, kayak misalnya tadi Om Agung udah bilang, kita tanya nih kepada Tuhan, oh Tuhan saya hidup hari ini, Tuhan kasih hidup hari ini, saya harus jalanin apa? Nah, ketika Tuhan bimbing itu pasti kita bebas gitu. Oh, mau tanggapin? Ya, bebas di dalam kehendak Tuhan itu bebas memang. Begitu kita keluar dari kehendak Tuhan, kita keluar dari kolam tuh tadi itu. Oke, gini nih. Ini Dennis coba dalemin ya. Ada yang pernah bilang gini, ikut Tuhan malah nggak bebas, ini itu gue nggak boleh. Gimana? Ya itu konsep yang salah kan berarti kan. Dia berasa diri bebas, padahal kan enggak kan. Dia masuk, kita kalau udah ngomong Tuhan berarti sesuatu yang baik. Waktu dia keluar dari Tuhan berarti sesuatu yang jelek. Iya. Kan? Berarti dia mau pilih mana sebenarnya? Dia sebut sono bebas. Bener lu sono bebas. Bukannya lu terikat kepada sesuatu. Kalau kesini waktu Tuhan, lu bebas nggak? Lu berasa nggak bebas malah. Bukannya gue jadi bodoh, begitu kan? Karena sebenarnya kita kan menjadi hamba, tetap menjadi hamba dua position ini kan. Berarti manusia memang ditakdirkan selalu akan jadi hamba dong. Betul. Mau tidak mau. Karena kita diciptakan. Apa boleh buat? Mau nggak mau, berarti bener ya. Antara jadi hamba dosa atau jadi hamba Allah gitu. Ya? Itu betul, makanya. Nggak bisa lepas dari itu. Iya. Pilihan ya. Sama lah kayak ikan kan, dia mau di air, hidup, terikat oleh air tapi hidup, atau dia mau keluar dari air, dia berasa bebas tapi menggap-menggap dan akhirnya dipotong orang. Iya. Maka kalau misalnya kita coba ini ya, maksudnya dari sorry saya potong tadi, lanjutin tadi soal. Iya boleh. Gimana? Karena menurut saya kalau orang sampai mengcompare ya, membandingkan antara dia ikut Tuhan, udah jangan ngomong kebebasan dulu lah. Iya. Lu mau ikut Tuhan, apa mau ikut narkoba misalkan? Kan
Kan aneh kan kalau dia bisa ikut narkoba kan. Wah, gue bebas ikut Tuhan, gue nggak bebas, gue mendingan ikut narkoba misalkan. Iya. Atau apapun lah gitu kan. Iya. Itu kan sesuatu kebodohan kan. Itu logika aja gitu loh. Kita menyerahkan diri kepada sesuatu yang lu pikir lah Tuhan sama narkoba gedean mana, udah gitu lah kira-kira. Yang lebih, kalau mau ngomong, yang lebih menguntungkan mana lah begitu kan. Mungkin dari segi aspek yang bisa dirasa kali. Gue bisa menikmati itu, sedangkan ini gue nggak bisa nikmati. Makanya waktu prioritas hidupnya itu menurut saya nggak benar. Gitu. Iya, betul. Oh, jadi akhirnya jika landasannya adalah diri dan apa yang bisa saya nikmati, maka larinya bisa kemana-mana. Iya. Iya bener ya. Jadi misalnya seks lah, narkoba lah, mabok lah, semua tentang bagaimana menyenangkan, memuaskan daging kan. Iya. Tapi bukan Ego ya, Tuhan. ego kita ya. Iya. Jadi kalau segala ego pasti rusak loh. Nah, sekarang menarik nih. Gimana caranya kalau minuman kita bisa nikmatin? Seks mungkin kita bisa nikmatin. Narkoba, oke, walaupun ada obat atau misalnya jarum atau asap-asapan, kita bisa nikmatin masih. Tapi bagaimana kita bisa nikmatin Tuhan? Sehingga kita mau menjadi hambanya atau kita mau terikat dan merdeka di dalam dia. Kamu ngomong barusan napas nggak? Napas dong. Iya. Masa nggak bisa nikmatin kalau kamu sudah diberikan oksigen sama Tuhan? Waktu lu lihat listrik ya, nyala ya. Masa kita nggak bisa nikmatin? Coba bayangin dulu nggak ada listrik. Iya. Enggak, sensasinya beda om. Karena kita sudah hidup dengan begini. Iya. Makanya kita melupakan hal-hal yang kalau kita nggak begini begitu loh. Betul. Kita berasa kita udah gini ya udah oke ini memang gua harus terima begitu kan. Iya. Ini memang gua hidup seperti ini. Naturnya. Iya. Kurang- Sebenarnya coba kita pikirin. Kurang bisa menghargai lah istilahnya yang Tuhan kasih sebenarnya. Nah, ucap syukur kan. Betul. Gila, berarti mulai dari hal kecil aja sebenarnya kalau kita renungin itu semua anugerah Tuhan gitu. Iya. Tapi oke, secara fenomenal lah atau ya fenomena ya paling ini ya. Kalau dari hal kecil juga kita semua hidup berdasarkan dari Tuhan, tapi dalam perspektif Om dan Dokter nih. Kalau dari orang lain yang sebenarnya ngaco kan pasti worldview-nya beda. Tapi maksudnya gini, bagaimana mungkin ada di luar sana yang lagi mau belajar tentang bagaimana cara nikmatin Tuhan. Oke, gue ngerti lah Tuhan tuh gede daripada rokok, daripada seks, daripada narkoba. Gue tahu Tuhan lebih gede. Tapi gue nggak bisa nikmatinnya. Gimana cara gue nikmatin Tuhan? Apakah gini? Aduh nikmat kan enggak kan? Karena dia udah bernafas secara natural gitu. Iya. Nah bagaimana cara nikmatin Tuhan? Makanya kalau saya pikir ya kalau misalkan orang yang nggak bisa mengucap syukur dalam hal begituan ya, itu kan yang setiap saat. setiap detik Iya, kan, setiap detik ya kan itu. kita nggak Iya. bisa mengucap syukur. How can lu bisa lihat satu gunung yang indah, lu bisa mengucap syukur? Bagaimana lu bisa lewatin masa-masa lu, misalnya bisnis sekarang COVID lagi sulit misalkan, ya kan? Kita bisa kita lewat satu masa lewat. Satu hari gitu. Kita nggak bisa bilang kita dibantu sama Tuhan, kita ditolong Iya. sama Tuhan. Betul. Masa kita bisa bilang cuma this is because of my power, misalnya, karena gue punya kepinteran. Kalau digituin sama Tuhan ya habis kan semua. Kita kalau ngomong bisnis tuh ya. Oke. Ya, langsung habis, langsung hancur gitu loh. Iya. Ya kan, jadi kalau kita nggak bisa melihat, menikmati ya dari hal-hal kecil, lu bagaimana bisa menikmati hal besar? Lihat sekali gunung yang indah, tapi lu nggak bisa bilang waktu kita hidup ngirup oksigen itu ya, itu sesuatu yang sudah seharusnya misalkan, sesuatu yang ya memang gua harus hidup oksigen kok. Ya kalau itu mah gunung begitu kan. Iya, emang Ya udah kan? ada. Udah ada ya kan, memang indah gitu kan. Tapi kalau lu bisa enjoy yang sono, yang ini lu nggak bisa enjoy, saya nggak tahu tuh. Nah, Dokter itu memang keunikannya sih. Jadi kita lebih sering bisa menikmati dalam tanda petik berkat Tuhan dibanding kita menikmati Tuhannya. Sama kayak seorang anak nih waktu itu dapat dari ini juga khotbah juga. Bedanya seorang anak dengan anak tetangga sebenarnya harusnya adalah ketika ini dalam konteks ceritanya sih orang tuanya sering bepergian keluar kota dan akhirnya waktu pulang tuh bawa hadiah buat anaknya maupun buat anak tetangganya karena sering main lah gitu dekat gitu. Bedanya anak dan si tetangga adalah bedanya ketika orang tuanya keluar kota, anaknya merindukan orang tuanya, bukan merindukan hadiah yang dibawa. Kalau dia cuma merindukan hadiahnya doang, itu berarti tetangga, bukan anak.
Jadi ketika kita Apa di dalam posisi hidup kita ini gitu gitu? ya, maksudnya ketika kita di dalam hidup ini kita bilang kita ini anaknya Tuhan gitu, kita dibilang kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan. Ya ketika kita tidak bisa merindukan Tuhan, nah kita bertanya pada diri kita, benar nggak sih kita anak gitu? Karena siapa sih anak yang kalau orang tuanya pergi udah jauh banget, udah lama gitu, nggak kangen sama orang tuanya? Nggak peduli deh orang tuanya pulang misalnya nggak bawa duit kayak apa kayak gitu misalnya, yang penting bisa ketemu kan gitu, bisa menikmati relasi dengan orang tuanya. Nah itu sebenarnya kita juga harusnya hidupnya kayak gitu, dan justru dengan hidup yang seperti itu kita bebas gitu. Mungkin saya tambahin adalah gini, waktu kita membiarkan istilah bahasa Indonesia apa tuh, membiarkan tuh clear nggak ya? Kalau kita waktu Tuhan berbicara sama kita ya, Tuhan berbicara pasti melalui firman kan, melalui Alkitab kan, firman Alkitab dan khotbah lah kita kan. Kalau kita bisa apa namanya merefleksikan atau menghubungkan hidup kita dengan begini-beginian, Tuhan berbicara sama kita, Tuhan. Gua rasa sih bisa menikmati banget ya. Iya. Karena kita gila, Tuhan betul-betul sayang gua misalnya. Wah, Tuhan betul-betul tolong gua. Wah, gila, ini tadinya gue nggak ngerti, kau bisa ngerti, misalnya gitu kan. Itu kan sesuatu yang kalau itu aja nggak dianggap gitu, gimana coba ya? Iya. Kalau gitu aja lu nggak bisa merasa nikmat begitu kan? Lu nggak bisa di mana Tuhan sebenarnya campur tangan di kehidupan kita, misalnya begitu kan? Ada apa namanya masuk di dalam ya sehari-hari punya kita kehidupan. Tadi misalnya waktu kita memilih lah begitu kan? Betul. Kita pasti waktu kita pilih kehendak Tuhan, sukacitanya beda. Betul. Wah gila Tuhan, gue udah dipimpin ke area lu, ke jalan lu kan gitu kan. Gue sekarang nih gue mewujudkan kehendak lu misalnya. Coba yang itu Pak Tong tuh, dia suka ngomong kan. Iya. Kehendak Tuhan apa? Dia cuma bisa jalan, dia cuma jalan. Dia udah nggak pikir duit apa segala. Pokoknya Tuhan suruh gue apa, gue jalan. Dia jalan, betul. Pasti orang-orang seperti model pendeta Stephen Tong ini orang-orang yang betul-betul bisa menikmati jadi kan. Betul. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nggak seperti beliau gitu? Ya, orang-orang awam lah, anak-anak remaja. Gimana cara nikmatin Tuhan? Berarti ya renungin ya. Gitu nggak sih? Baca Alkitab dong. Betul. Baca Alkitab. Iya, baca Alkitab, khotbah. renungin gitu ya. Nah, ada poin lagi nih yang sering kita lupa juga gitu. Ketika misalnya kan tadi ngomong nih bilang, oh kalau ngikut Tuhan tuh banyak larangan deh. Iya benar, ini itu nggak Ya, boleh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. segala Mikir macam jorok gitu. aja nggak boleh, iya gitu. Itu misalnya. Maksudnya ketika melihat hal itu gitu ya, seringkali kita lupa nih. Kalau Tuhan itu kasih perintah atau ya berupa larangan, lah kita nggak boleh ini, nggak boleh itu sebenarnya demi kebaikan kita. Nah, ini dia, bener ya. Kadang Tuhan, bukan kadang ya, terkadang kita nggak tahu larangan orang tua itu sebenarnya buat kebaikan Nah, kita. betul. Larangan orang tua, larangan dokter misalnya, dilarang merokok. Itu di mana-mana gambar, bahkan di kotak rokoknya sendiri udah ada gambar tuh kanker paru-paru. Apa aja orang merokok. Karena apa? Karena nggak bisa lepas, karena dia nggak bisa lepas dari ikatan rokok. Dia nggak merdeka dari rokok. Dia nggak bisa memilih bahwa Betul. ini lebih baik daripada itu Iya, gitu ya. betul. Nah, kayak kalau konteks orang tua kita larang. Waktu kecil kita bilang, itu setrikaan jangan dipegang. Silakan deh lu pegang. Kalau lu pegang kan pasti kebakar tangan kan. Ada pisau, jangan pegang. Anak kecil nggak boleh pegang. Kenapa? Karena bisa melukai. Nah, Tuhan juga dalam konteks seperti itu. Nah, seringkali kita nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena kita cuma ngerasa, oh Tuhan ini kasih batasan. Gua nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Tapi kita lupa di balik itu apa sebenarnya. Kenapa sih Tuhan larang kita ini gitu? Nah itu yang kita sering lupa. Nah balik lagi yang kalau kita cuma fokus di apa yang Tuhan kasih, maksudnya dalam artian perintahnya doang nih, larangannya doang, ya berat rasanya. Tapi kalau kita benar-benar kita merindukan Tuhan, kita belajar mau tahu, oh Tuhan kamu kasih larangan ini, kenapa sih? Apa sih untuk hidupku misalnya? Oh larangan ini ternyata, oh iya ini bahaya ya buat gua gitu. Ya itu nanti kita akan bersyukur sendiri di dalam relasi dan kita bisa menikmati Tuhan. Gitu Larangan sebenarnya. itu, larangan orang tua itu buat anak personal ya. Iya. Pada saat kita ngerasa itu adalah beban dan kita nggak bisa menikmati sebagai didikan, ini anak tetangga atau anak itu ya, betul ya. Jadi masalah gitu ya. Padahal kalau misalnya coba kita mau telusuri ya, apa sih sebenarnya yang Tuhan larang? Kalau dampaknya kita pikirin seperti yang tadi Dokter Aris bilang, apa ya? Contoh simpel ya, walaupun di Alkitab nggak ada tertulis dilarang rokok ya, itu ada di pom bensin gitu kan, bukan di Alkitab. Tapi kalau waktu itu Pak Tong pernah juga khotbah gini,
Lu pengen rokok, gue pengen bebas ngerokok. Pada saat lu pengen lepas, rokok bilang nggak bisa. Iya. Lu nggak bisa tinggalin gue gitu. Betul. Nah maka sebenarnya ada banyak hal lain lagi yang dilarang tentang masalah percabulan, perzinahan. Pada saat lu terus-menerus ke sana, lu akan terikat dengan itu. Betul, nggak bisa. Nggak ada lepas. kemerdekaan tuh, nggak ada Nggak ada kemerdekaan. Iya. Nah, Pada itu saat lu nggak melakukan itu, lu ngerasa ada yang kurang. Wah, oke. Tetapi kalau dia tidak lakukan itu, Dia bebas, bukan ada yang dia kurang merdeka. justru. Iya. Justru sebenarnya ya coba rasain lah. Dia lengkap, Begitu betul. dia lepas dari begituan. Iya. Iya, dia jadi nggak tergantung dengan hal itu. 17 Agustus 45 itu. Betul. Oh, emang jago nih kayaknya MC aja nih. Iya benar. Betul merdeka itu kita Benar-benar kan. betul merdeka ya. Iya. Oh, oke. Jadi Memang, tapi gini kan kita pikir dong, masa sih sampai kita momen itu mesti nyampe ke badan kita, baru kita bisa merasakan kalau kita merdeka? Iya. Parah nggak coba kita? Kita main cewek dulu udah keterikat dengan percabulan, terus begitu kita bertobat, gitu kan, baru kita berasa, wah gue merdeka nih. Nah itu yang saya dari kecil itu saya takut sekali kalau sampai ya Tuhan itu melakukan itu sama saya. Jadi kita lebih bagus jangan lakukan itu dong. Betul. Oh, maksudnya jangan sampai punya pengalaman salah akhirnya keluar. Iya. Lebih baik nggak usah ada pengalaman itu. Iya, Makanya betul. tadi kalau saya kan bilang kita tuh mesti sudah tahu yang baik dan yang buruk itu kita mesti udah clear gitu loh. Masa percabulan dengan bukan percabulan kita anggap percabulan lebih bagus daripada bukan kan nggak benar kan itu kan berarti Iya. kan? Nah, biasanya kalahnya kan di daging dan di keinginan tuh. Iya. Ya, memang secara hukum moral umum lah. Nggak usah Alkitab, itu juga jelas lah. Namanya cabul ya cabul gitu. Itu ada saya pikir kedewasaan tuh ya. Memang misalkan kalau saya berasa misalnya ada satu step nggak boleh marah misalkan, nggak boleh nyontek. Nah, itu Ya kan? itu hampir semua nih nyontek. Nggak boleh nyontek itu ada momennya loh saya loh. Hah. SMA 3 itu SMA 2 berarti ya. Naik ke SMA 3 itu momen di mana saya berasa gue nggak boleh nyontek itu dosa. Tapi kan ada yang bilang masa nyontek aja dosa. Ada teman saya malah bilang, "Bung lu nggak usah takut lah. Rokok nggak bakal hancurin bait Allah." Maksudnya tubuh kita kan bait Allah. Nggak bakal hancur sama bait Allah. Rokok nggak bakal bisa hancurin bait Allah. Itu kan orang bodoh gitu kalau kita ngomong. Oke. Ya kan? Dia nggak tahu rokok itu jelek gitu. Saya pikir dia udah tahu lah rokok jelek lah. Nggak mungkin orang tadi Iya. udah dikasih tahu bisa cancer, Iya. bisa cancer, bisa apa kan ya. Dia udah tahu lah. Tapi dia memang mau jalanin. Ya dia bodoh, kebebasan dia dimasukin ke sono. Iya. Betul kan? Iya. Mestinya kebebasan kita ke sini. Udah kebebasan ke sini kita mesti bisa enjoy lagi. Betul kan tadi kan? Baru 17 Agustusnya tadi. Betul. Oke. So, ngomong tentang kemerdekaan, berarti nggak bisa simpel cuman sekedar dijajah atau tidak memiliki teritori pemerintahan dan lain-lain. Tapi kemerdekaan kali ini bareng KTP dan bareng Om Agung bareng Dr. Aris, kita berbicara tentang kemerdekaan yang sejati di mana kita tidak terikat oleh sebuah hal atau satu hal yang terus-menerus menuntut kita jika tanpa itu kita jadi nggak merdeka gitu ya. Tapi harusnya bisa nggak dibilang gini? Kalau belum ditutup kan? belum. Coba udah pengen tutup aja. Kayak gini, bisa dibilang gini? Pada saat kamu terikat dengan yang lain, kamu nggak merdeka. Tapi kalau kamu terikat dengan Tuhan, kamu merdeka. Begitu kesimpulannya. Atau sebenarnya juga nggak merdeka sih? Karena terikatnya sama Tuhan. Ya tetap ya tadi kalau kita kan selalu yang disebut merdeka kan selalu konteks ikan itu enak sekali sih. Iya. Merdeka itu cuma di dalam akuarium. Iya. Begitu atau di dalam air. Itu yang kita sebut merdekanya itu makanya kita mesti melimitasi. Oke. Ada limitnya lah. Berarti gini ya, ngomongin tentang ikan yang tadi Om bilang, enak saya jadi kepikir. Berarti fungsi dari ikan dan hakikat ikan tuh seperti apa diciptakan. Sehingga dia nggak mungkin bisa keluar dari situ. Pada saat dia keluar dia mati. Begitu juga manusia diciptakan, hakikatnya dia di lingkaran mana yang Tuhan tetapkan. Betul. Pada saat keluar di situ, dia jadi nggak merdeka. Iya, betul. Oke, keren. Berarti orang yang merdeka adalah orang yang kembali kepada ciptaan awal-awal, blueprint awalnya ya. Betul. Keluar dari itu bablas. Iya, keluar dari itu bablas. Tapi sebenarnya kalau kita mau pikirin ya, Tuhan itu tetap kasih kebebasan loh di dalam setiap hidup kita ya, masing-masing itu ada bedanya. Bedanya apa? Misalnya kita lihat ikan lah contohnya. Kita lihat ikan memang
Tuhan tetapkan dalam tanda petik untuk jadi ikan hias, memang bagus untuk kita taruh akuarium gitu. Tapi ada juga ikan-ikan yang Tuhan juga tempatkan di laut, which is airnya sebegitu luas gitu, dan lu bebas di dalam air itu ya bebas gitu di laut. Ya kalau lu misalnya Tuhan ciptakan lu sebagai ikan hias, ya jangan berusaha untuk jadi ikan laut juga. Modal. Walaupun sama-sama di air ya. Iya. Itu air asin beda. Udah gitu juga ya terlalu luas juga kita juga bingung mau kemana gitu. Bebasnya juga jadi kebablasan lagi gitu. Balik lagi ketika Tuhan menempatkan kita sebagai manusia yang memang sudah kodratnya seperti itu gitu, memang terikat sama Tuhan gitu, dan kita harus berusaha menjalankan kehendak Tuhan. Kita harus jalani dan harus bisa menikmati itu. Tom? Iya, posisi kita kan kalau di Reform kita jelaskan, Pak Tong sering kali ngomong, pendeta Stephen Tong itu, posisi kita awal di tengah-tengah, di mana Allah itu di atas kita, Betul. alam di bawah kita. Ordo ya. Ya, Iya, kita manusia di tengah. Iya, gitu. Ya jadilah manusia udah, gitu kan. Jangan pengen jadi Akuariumnya Malaysia, akuarium manusia begitu kan. Manusia. Kalau lu mau jadi ciptaan ya ciptaan manusia, jangan jadi binatang begitu kan. Jangan juga nggak boleh juga jadi Allah kan begitu. Iya. Nah, bebasnya itu sebagai kita manusia. Oke, ini pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Kalau tadi kita berkutat tentang kalau kita tahu mana yang benar, mana yang enggak, ya kita pilih lah yang benar, nggak usah kita cobain yang enggak. Tetapi di Alkitab kan dikatakan orang makin banyak berdosa, makin penuh kasih karunia-Nya. Dan Pak Tong juga pernah ngomong, pendeta Stephen Tong pernah bilang, orang yang habis bertobat dari kasusnya parah itu akan jauh lebih gila daripada orang yang gue nggak tahu dosa gimana gitu. Nah itu gimana nanggepin itu? Ya Paulus bilang kan nggak perlu sampai begitu kan. Iya sih, tapi maksudnya kan ada posisi di mana pada saat orang bekas jajahan istilahnya ya, orang bekas jajahan itu move-nya beda ya. Oke, kalau Setelah merdeka. saya melihatnya gini ya. Waktu kita mau mencapai itu ya, misalnya mau seperti itu ya. Coba Paulus kan bilang, kita pikir lah, kalau kita jadi Paulus, kita bisa nggak balik? Kalau kita lihat sebagai manusia kan, iya. Tuhan kan kasih Paulus seperti itu untuk tarik dia menjadi anak Tuhan, begitu kan? Betul. Tapi kalau kita Dibiarin. gitu kan? Itu ya. Nah, itu juga jadi ketakutan saya juga tadi gitu, jadi misalnya. Jadi waktu saya, Tuhan lu jangan, gua kalau udah main jadi main pelacuran, misalnya, cabulan misalnya, gue bisa betul-betul hanyut ke sono begitu kan. Ya udah jangan coba-coba lah gitu lah. Main di tebing-tebing boleh lah, tapi jangan jemblung gitu. Kakak Anis? Aduh jadi lupa gitu. Iya. Gimana? Oh iya, maksudnya balik sih. Memang kalau secara prinsip gitu ya, ketika pertobatannya ekstrim, Tuhan juga bisa pakai ekstrim. Karena memang apa? Contoh misalnya Paulus, waktu Paulus tuh buta kan masuk ke kota itu kan, Damaskus. Nah terus kan Tuhan bilang tuh sama Ananias, dia bilang, Paulus ada di situ, dia udah dipersiapkan untuk melayani Tuhan gitu. Ya balik lagi, kalau misalnya lu kegeeran gitu, lu coba-coba jadi Paulus gitu. Jangan-jangan bukan jadi Paulus, memang Tuhan buang gitu. Itu serem sih, memang bener loh. Tapi gini, oke, kalau kita ngomong Paulus kan dia se-ekstrim itu karena dia membela Yahweh kan. Iya. Agama Yudaism. Oke, kita buang itu karena kan sebenarnya dari ekstrim membela, dia berusaha untuk membela Tuhannya nih, karena dia bener kan. Terus akhirnya dia pindah. Dalam arti bukan pindah, Tuhan tarik lah. Iya. Nah, tapi kalau ini kan sebenarnya bukan dari dosa yang seperti yang tadi kita ngomongin. Nah, bagaimana dengan konteks dosa-dosa yang mungkin tadi kita sempat sebut? Tetap sama ya. Contohnya apa? Mau percabulan? Iya, ya kayak gitulah. Mau apa begitu kan? Ya, sama sebenarnya. Sama. Betul. Kita ngebela percabulan. Dengan alasan kita. Iya, dan takutnya nggak balik ya. Iya. Waktu ini, oke ya. Dennis akan tutup ya. Dia akan tutup dengan ceritanya Pendeta Agus Marjanto. Ini bagus banget. Jadi waktu pas satu minggu ada satu anak muda lah gitu. Dia bilang, Pak, saya pengen clubbing, boleh nggak? Dan Pak Agus bilang gini, silakan coba aja. Kalau memang jiwamu nyaman di sana, selamat tinggal. Tapi kalau kamu bukan di sana, kamu akan kembali. Kira-kira lo balik apa enggak? Itu pertanyaan penting. Itu ya bener ya. Kira-kira kalau lo mau coba-coba lo balik apa enggak? Oke, kalau begitu terima kasih Abang Agung, terima kasih Dr. Aris. Sama-sama. Salam Terima Merdeka kasih. KTP. Bye. Salam Merdeka. Bye.